Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai dengan 19 dengan perikop taatlah pada hukum Tuhan dan hukum negara. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan sorga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam pewartaan tentang kerajaan Allah, Yesus tidak mau mengubah peraturan yang ada. Yesus mau mengembalikan hukum dan peraturan itu pada dasar yang benar. Istilah yang digunakan penginjil ialah menggenapi. Penggenapan itu terjadi bila orang tidak hanya memperhatikan rumusan hukum dan peraturan itu, tetapi juga memperhatikan spiritnya. Dan inilah yang pantas diperhitungkan dalam pelaksanaan hukum, sehingga hukum tidak menjadi patokan mati, tetapi sungguh membantu bagi pengembangan hidup. Bagaimanakah semangat dan sikap kita terhadap peraturan lalu lintas, terhadap peraturan kesepakatan dalam rumah tangga dan lain-lain? Tertib hukum yang dipaparkan penginjil Matius ini tentu tidak dimaksudkan agar murid berada dalam wilayah yang aman dalam usaha memahami dan mendalami nilai kehidupan. Cinta Allah tetap lebih besar daripada tertib hukum. Tertib hukum sendiri tetap harus mencerminkan cinta Allah yang benar. Mari kita sebagai murid-murid Yesus di zaman ini menjalankan hukum Tuhan dan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan bijaksana. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang menghargai hukum dan peraturan dalam hidup. Berilah kami pencerahan dalam setiap melaksanakan hukum dan peraturan, agar sesuai semangat cinta kasih-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.